Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas seputar dunia otomotif tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil Daihatsu Sigra tipe D manual tahun 2022. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Dan juga biar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru informasi di seputar mobil Daihatsu. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim, bisa lewat WA ya, di 0821 32531986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Dan ini adalah layout dari Sigra 1000 cc tipe D. Ya, ini layout dari samping dan juga layout dari belakangnya. Untuk updatean harga terbaru yang saat ini, untuk Sigra D ini mulai harga di 137.200.000 rupiah untuk harganya per tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk updatean harga yang tipe lain silahkan bisa WA ya. Nanti kami siap memberikan informasi updatean untuk press list terbarunya. Dan ini adalah layout dari bagian samping dan juga belakang. Nah, kita akan membahasnya mulai dari bagian depan ya. Sebelum kita bahas bagian depan, kita bahas spesifikasi dari mobil Sigra. Yang mana mobil Sigra ini untuk panjang lebar dari mobil ini ya dan tingginya adalah di 4110 mm, lebarnya di 1655 dan juga tinggi mobil ini adalah di 1600 mm. Dan jarak sumbu rodanya di 2525 mm dan jarak pijak roda depan yaitu di tipe D ini di 1480 mm, sedangkan jarak pijak roda belakang di 1485 mm. Dan jarak tinggi dari tanah mobil ini yaitu di 180 mm. Ya, jadi memang mobil ini adalah buat mobil kota ya, city car. Tapi juga bisa dibuat untuk jalan pedesaan juga ya. Nah, dan juga mobil ini untuk performanya kapasitas duduknya dengan 7 seater dengan 7 penumpang ya, maksimal bisa sampai 8 orang. Dan juga untuk performa dari mobil ini radius putarannya di 4,5 meter. Dan untuk mesin mobil ini dia menggunakan 1KR FEDOHC VVTi ya dengan 1000 cc dengan 3 silinder 12 katup. Untuk diameter langkahnya di 71,0 kali 84 dan tenaga maksimum dari mobil ini adalah di 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi maksimum mobil ini di 9,1 kgm dengan radius putaran di 4400 rpm. Untuk sistem bahan bakarnya menggunakan bensin tanpa timbal dan untuk full tank di sini bisa sampai 36 liter. Nah, selanjutnya untuk pengoperasionalnya ya, operasinya di sini transmisinya menggunakan 5 percepatan dan gigi mundur 1. Dan sistem mengemudinya dia menggunakan rack pinion dengan electric power steering dan remnya di bagian depan di sini dia menggunakan sudah ventilized disc brake dan bagian belakang mobil ini menggunakan tromol ya. Dan yang mana mobil ini memang untuk bannya sendiri ukurannya di 155/80 dengan ring 13, sedangkan untuk peleknya masih menggunakan pelek baja ya. Nah, ini mungkin sekilas tentang spesifikasi dari mobil Sigra tipe D tahun 2022. Nah, kita lanjut dari segi
tadi sudah spesifikasi, kita lanjut ke bagian safety dan juga security fitur ya. Nah tentunya ini juga ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mobil Sigra, yaitu kelebihan dari segi keamanan dan juga security sistemnya, yaitu mobil ini juga dilengkapi yang terbaru adalah new rear parking camera atau kamera parkir belakang. Tapi untuk tipe di sini memang ada hanya di tipe R standar dan juga R Deluxe. Nah, untuk yang tipe D di depan saya ini belum ada ya. Kelebihan berikutnya adalah dilengkapi dual SRS airbag mulai dari tipe X. Tentunya di tipe di sini tipe D belum. Pengemudi dan penumpang depan makin aman dan juga terlindungi. Jadi bagi Anda mungkin cari fitur yang lebih aman yang sudah ada airbagnya, bisa beli dimulai dari tipe X, X standar, X Deluxe, R standar dan juga R Deluxe. Untuk tipe D belum ada ya. Belum ada kamera parkir, belum ada airbagnya juga. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya ABS dan juga EBD. ABS dan EBD ini ada di tipe AT atau Automatic Transmission ya, yang matic. Yang jadi fungsinya apa? Adalah lebih aman saat pengereman mendadak di jalan licin dan juga performa tetap maksimal dengan daya cengkram di setiap roda. Ya, hanya di tipe AT. Nah, tapi memang kalau untuk di brosur memang nggak dijelasin ya AT-nya itu yang tipe R standar atau R Deluxe. Yang penting di sini AT ya. Nah, berarti semua AT. Selanjutnya di sini juga diberikan kelebihan mobil ini adalah front corner sensor. Jadi ada sensor parkir di bagian depan. Jadi biasanya supaya biar lebih aman ya, tidak terjadi gesekan di bagian depan karena sudah ada sensor di bagian depan. Dan ini memang ada di tipe R Deluxe ya. Untuk R standar ke bawah belum ada. Jadi semakin aman dan nyaman saat berkendara dengan sensor bagian depan. Dan juga kelebihan dari mobil Sigra ini yaitu kita juga ada di rear parkir sensor. Jadi sensor parkir belakang. Jadi ini juga sama mulai dari tipe M. Ya, kalau sensor parkir belakang ini tipe M, tipe X ya itu sudah ada ya, tipe R juga ada. Tapi khusus untuk yang depan hanya di R Deluxe. Ya, untuk tipe D juga belum ada, dan ini juga bisa menjadi kekurangan ya. Dan kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari Anda sesuai dengan budget dan juga kebutuhan dan Anda semua. Oke, sahabat Emul, kita lanjutkan lagi untuk security dan juga sistem keselamatan yang ada di mobil Sigra ini. Kita juga ada fitur keselamatan yaitu immobilizer. Fungsinya adalah lebih aman dari bahaya pencurian, yang mana fitur ini kita sematkan mulai dari tipe M ya. Ya, untuk tipenya mulai tipe D, tipe M, X, X standar, X Deluxe, R standar dan juga R Deluxe. Jadi untuk yang tengah-tengahnya di sini ambil yang tipe M ya. Untuk tipe D ini memang belum ada immobilizer. Selanjutnya kita juga ada kelebihannya yaitu ada main SPAT key integrate with the remote. Jadi kuncinya ini sudah terintegrasi dengan remote. Nah, khusus untuk mulai dari tipe M ya. M ke atas, M, X, R. Tipe D belum ya. Dan ini juga bisa menjadi kekurangan. Dan kunci remote ini sehingga terintegrasi menambah kesan yang stylish dan juga kekinian. Nah, kalau untuk yang tipe D memang belum ada. Tapi bagi Anda yang mungkin mencari harga yang paling ekonomis, tidak menguras kantong kita, dan sangat irit, super irit. Nah, ini adalah menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Sigra D, karena memang ini adalah varian mobil yang terlaris, yang paling banyak, yang paling diminati oleh warga Indonesia khususnya di Jawa Timur. Karena yang mereka mencari segi ekonomis, super irit ya, dan tidak menguras kantong ya kan, sangat cocok, recommended untuk Sigra D. Apalagi bagi Anda yang perpindahan dari motor ke mobil sehingga tidak terlalu atau terkesan menguras kantong kita, dan ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Nah, kita lanjut ke bagian eksterior ya. Kita tadi sudah jelaskan tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Sigra. Kita akan memberikan dan membahas ya total
ya kita akan kupas tuntas mengenai eksterior. Apa sih kelebihan dan juga kekurangan kalau kita lihat dari bagian eksteriornya ya. Nah, kita bahas mulai bagian atas. Untuk bagian atas memang tidak ada tambahan apa-apa ya. Semua Sigra mulai dari tipe D, tipe M, X, R memang tidak ada roof rail, sama, tidak ada perubahan. Jadi memang seperti ini layoutnya ya, bagian rooftopnya. Nah, kita lanjut ke bagian kaca. Kaca bagian depan memang belum terdapat kaca film ya, seperti halnya di tipe teratas. Dan di sini sudah ada wiper dan juga ada buat untuk air wiper 2, jadi udah lengkap ya. Kekurangannya memang PR bagi Anda, bagi yang membeli mobil Sigra ini yang tipe D, tambahkan nanti kaca film di bagian depan agar supaya bisa meredam panas ke bagian driver atau passenger bagian depan. Nah, kita lanjut lagi di bagian depan, yaitu di bagian grill. Bagian depan di sini warna body ya, warnanya body ya. Nah, kita ngomong-ngomong masalah warna nih ya, jadi warna mobil ini memang banyak varian ya. Kita ada orange metallic, red solid, bronze metallic, dan juga ada glitter silver metallic, ultra black solid, icy white, dan juga ada grey metallic. Dan kebetulan yang di depan Edi ini adalah warna glitter silver metallic. Jadi totalnya ini ada 7 warna ya untuk variannya. Nah, yang paling banyak saat ini diminati warnanya di sini adalah warna putih dan juga hitam yang kekinian ya. Nah, dan selanjutnya kita lihat lagi di bagian di bawah grill. Nah, grill depan ini memang warnanya hitam dop ya, senada dengan bagian fog lamp. Jadi tidak ada tambahan warna apapun, dia hanya menggunakan warna hitam dop. Nah, kita lanjut di bagian fog lamp. Memang fog lamp belum ada ya, dan ini bisa menjadi kekurangan yang dimiliki oleh Sigra D. Jadi memang belum ada fog lampnya. Nah, kita lanjut ke bagian headlamp. Untuk headlampnya layoutnya seperti ini. Dia sudah menggunakan halogen ya, lampu halogen. Lampu halogen ini memang kelebihannya adalah bisa lebih terang pada saat kondisi malam hari gelap ya. Dan juga lampu halogen ini kelebihannya adalah bisa menembus cahaya pada saat hujan deras. Dan pandangan jaraknya lebih jauh dibanding lampu LED ya. Dan ini menjadi kelebihan, dan kekurangannya tidak kekinian, tidak mengikuti yang terbaru saat ini, yaitu lampu LED seperti di tipe di atasnya. Nah, selanjutnya lihat dari bagian grill depan. Di sini layoutnya seperti ini, warna hitam dop ya, senada dengan bagian bawah juga ya. Nah, ini juga hitam, dan bagian fog lampnya juga warna hitam dop. Jadi memang dari segi eksterior bagian depan memang kekurangannya adalah belum terdapat fog lamp, dan juga lampunya masih belum LED, jadi masih lampu halogen ya. Mulai lampu jauh, lampu dekat, dan juga lampu hazard. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat dari bagian grillnya masih warna body. Kalau tipe tertinggi sudah menggunakan tambahan aksen chrome ya, dan ini menjadi kekurangannya. Dan apabila Anda yang mungkin tidak mencari kayak grill ya kan, sebenarnya grill lampu ini sebenarnya bisa di-upgrade ya pasca delivery pada saat Anda nanti sudah membeli mobil ini. Tapi bagi Anda yang mencari ekonomis dan tidak terlalu mencari model stylish ya, sebenarnya nggak ngaruh banget sih. Nah, selanjutnya kita akan melihat di bagian samping ya. Untuk bagian samping apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Sigra tipe D ini. Kalau kita lihat dari kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari samping, memang Sigra D ini belum terdapat talang air, masih polos ya. Dan ini sangat penting bagi Anda, apalagi saat musim hujan ya, biar supaya pada saat buka kaca nih, air tidak masuk ke dalam kabin ya, ke dalam mobil. Dan juga kekurangannya adalah masih spionnya kecil modelnya, dan belum sewarna body, warnanya hitam kecil, dan belum ada lampunya, dan juga kecil, dan belum bisa retract
Ini mungkin menjadi kekurangannya ya. Dan bagian handle pintu dia sama, sudah warna senada body. Dan juga memang kekurangan di sini adalah di bagian pelek, yaitu peleknya masih pelek baja ya, bulat-bulat. Nah, seperti ini. Tapi bagi Anda yang mau upgrade bisa nanti pasca delivery ya. Karena mobil ini ya kan untuk secara sasis, body, ukuran ini untuk dari mulai tipe D, M, X, R semuanya sama. Ya, tidak ada perbedaan dari segi kapasitas panjang, lebar dan tinggi, hanya beda di aksesoris atau penambahan-penambahan yang bisa kita lakukan pasca delivery. Nah, kita lihat di bagian spionnya, layoutnya seperti ini, warna hitam. Dan ini adalah tempat untuk bagian atas talang air belum ada ya. Nanti bisa juga ditambahin aksen chrome di sini yang ke belakang biar tambah maco atau tambah lebih stylish ya. Nah, kita lihat di bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki sendiri memang dia menggunakan bannya JT Radial Campero Eco yang mana ukuran bannya di 155 di sini ya per 80 dengan ring 1379T. Ya, untuk bagian peleknya memang pelek baja. Ya, atau bila ada orang bilang pelek polkadot ya karena bulat-bulat. Untuk pengeremannya sendiri dia sudah memang sama ya, memang dia menggunakan disc brake. Jadi sudah nggak ada perbedaan mengenai pengeremannya, ini sama dengan tipe di atasnya. Ya, dan di bagian belakang menggunakan tromol. Di bagian bawah sase sudah sama-sama diberikan anti karat. Nah, bisa dilihat ya. Ini warnanya sudah hitam. Kalau warnanya masih kayak silver-silver, belum ada dicat, itu berarti menandakan mobilnya belum ada bagian anti karat di bagian sasis bawah ya. Dan untuk bagian bodi memang sudah dilapisi juga Proterra Protection ya. Jadi sudah aman pada saat musim hujan dan juga musim panas ya. Dan memang di sini kekurangannya lagi adalah belum terdapat protektor air di bagian ban belakang di sini sehingga mengurangi bercakat pada saat kondisi air hujan ya. Ada posisi banjir atau genangan air, jadi bisa nyiprat ke bagian bodi. Ini mungkin bisa menjadi PR tambahan dan bisa ditambahkan pada saat pasca delivery. Selebihnya di bagian samping tidak ada yang mungkin harus di-upgrade ya. Mungkin di bagian pelek ya, bagian spion dan juga tambahan talang air. Tapi bagi Anda mungkin yang mencari ekonomis dan juga buat mobilitas kerja atau buat mobil karyawan yang tidak membutuhkan kesan stylish dan kekinian, sebenarnya enggak penting-penting banget, bisa langsung tinggal ready, tinggal pakai ya. Dan ini menjadi kelebihan juga bagi Anda. Jadi kelebihan dan kekurangan sebenarnya ini sifatnya masih subjektif, tergantung dari kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat dari bagian samping belakang. Untuk pengisian BBM posisinya ada di sebelah kiri ya, dan di bagian atas dia menggunakan soft pull antena untuk antena belakang, dan di bagian belakang memang terlihat masih gundul, belum terdapat spoiler ya. Dan ini bisa jadi bagi Anda yang ingin menjadi seperti halnya tipe di atasnya kayak tipe R ya, bisa ditambahkan spoilernya, dan spoilernya bisa langsung hubungin Edilim. Nanti konsultasikan langsung, kami bisa siap kirim ke rumah Anda masing-masing ya. Spoilernya bisa langsung di-upgrade ya. Selanjutnya kekurangan dan juga kelebihan berikutnya adalah untuk dari antena memang di sini belum di-upgrade dari dulu ya, masih menggunakan soft pull antena. Dan ini mungkin menjadi kekurangan yang dimiliki oleh mobil Sigra. Tapi sebenarnya ada salah satu orang juga bilang pada saat dia diganti menggunakan Safik antena, malah dia punya sinyal radionya akan terganggu, malah lebih bagus yang soft pull. Nah, ini bisa menjadi indikasi ini bisa jadi menjadi kelebihan ya, soft pull antena dibanding Safik antena. Saya nggak ngerti apa Safik antenanya dia masih ori atau enggak. Nah, ini juga mungkin bisa ngaruh ya. Tapi kalau kita cari kekinian juga ini harusnya bisa di-upgrade ya nantinya. Jadi kalau saya pribadi saya tetap gunakan yang ori langsung dari Astra. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang memang kaca belakang belum terdapat wiper ya. Masih polos, plontos. Dan yang mana mobil ini memang sudah diberikan Genio Protection di bagian kaca film.
Dan juga disarankan dari pihak Astra Daihatsu Motor bahwa penggunaan BBM harus menggunakan 92 oktan number ya. Jadi disarankan untuk menggunakan Pertamax supaya tarikannya lebih enteng, ya kan, pembuangannya ya kan lebih bersih dan sebagainya. Tapi bagi Anda mungkin yang mencari yang ekonomis karena memang saat ini harganya ya sekitar 7.600 Pertalite, Pertamax sudah 12.000 ya. Ini kembali Anda ke masing-masing ya. Kalau yang ada budget lebih ya sesuaikanlah dengan aturan yang diberikan Astra. Tapi kalau enggak ya ngikutin sesuai budget dompet kita. Oke teman-teman sahabat Emul semua, kita lanjut lagi ke bagian bumper belakang. Ke bagian bumper belakang memang belum terdapat bumper belakang ya. Untuk palang pintunya di sini dia masih warna bodi dengan logo Daihatsu dan ada anak kunci di bagian belakang, dan di sini memang terlihat kekurangannya belum terdapat lampu sampingnya belum ada ya. Dan ini mungkin bisa dibelikan nanti pada saat pasca delivery. Dan memang kekurangan di sini di bagian belakang belum ada sensor parkir belakang, belum juga terdapat kamera parkir. Tapi sudah diberikan di sini Proterra Protection ya. Kelebihannya sudah dilapisi Proterra Protection, tapi masih banyak sih kekurangannya. Tapi lagi-lagi nih, bagi Anda yang mencari yang ekonomis ya kan, buat mobilitas kerja sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Apalagi mungkin drivernya sudah handal nih, udah pengalaman, jadi nggak masalah ya kan, tanpa sensor pun jadi ya. Nah kita lihat dari bagian bawah, memang bagian bawah di sini belum juga terdapat cutter muffler, jadi eksternal cutter mufflernya masih nggak ada dan masih kecil ya untuk pembuangannya. Dan ini juga bisa ditambahkan nanti pasca delivery. Ayo kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah sendiri bisa dilihat di sini sama untuk peleknya ya, pelek baja. Layout bagian bawahnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian interior dalam. Untuk interior dalam layoutnya seperti ini bisa dilihat ya. Nah ini kebetulan masih belum dipasang, jadi masih kedepanin. Kita lihat di bagian dalam ya. Untuk interiornya sudah ada sun visor, di sini ada sun visor 2, di sebelah depan ada lampu penerang, ada spion belakang itu juga di depan. Untuk hand grip ada 2 di sebelah kiri, ada 1 hand grip di sebelah kanan. Apa sih kekurangannya di sini dan kelebihannya yang saya tadi sebutkan sudah menjadi kelebihan. Kekurangannya adalah tipe D ini belum terdapat blowernya bagian tengah, jadi polos gini nih, kayak model Grand Max ya, Grand Max minibus, jadi kosong. Jadi AC-nya cuma 1 nih bagian depan. Nah bagi Anda yang mencari biar double blower, ambilnya di atasnya ya, dimulai tipe M sudah ada. Dan juga belum terdapat kekurangannya, belum terdapat dia punya lampu belakang, belum ada nih lampu baca ya, jadi lampunya harus nyatu di situ di bagian depan. Dan fitur keselamatan lainnya adalah di sini sudah terdapat seat belt, ada 3 ya di sebelah kiri dan juga ada 3 di sebelah kanan. Cuman yang membedakan di tipe D ini seat beltnya yang saya nggak ngerti kenapa ya, di Astra ini Daihatsu Motor di tipe D seat beltnya ini nggak di atas. Harusnya kan ngikutin kayak gitu ya, di atas ini tapi dia di bawah. Nah jadi seat beltnya belum terpoiler kayaknya, jadi kayak gini nih teman-teman, dari bawah nanti langsung dipakaikan gitu, seperti itu seat beltnya ini kan. Nah, ini seat beltnya dari bawah, nggak ngerti saya kenapa, fungsinya apa ya kan, biasanya kan dari atas semua ya, jadi disamakan, dan ini khusus di baris ketiga nggak sama. Dan juga di sini bisa dilihat ada cup holder juga, sekaligus bisa dibuat armrest penyimpanan. Dan di sini juga di sebelah kanan juga ada cup holder juga, tapi belum ada buat ngecas ya, power outlet belum. Nah kita coba lihat pasang. Nah kekurangan berikutnya adalah di baris ketiga belum terdapat headrest. Ini masih polos nih. Jadi lumayan lah kalau teman-teman ya, kalau anak-anak nggak apa-apa, kalau sudah dewasa mungkin pegel juga ya kalau jauh-jauh pakai beli baris ketiga nggak ada headrest. Dan ini bisa jadi PR tambahan bagi Anda, nanti tinggal ditambahin ya.
Lanjut kita ke bagian baris kedua. Baris kedua kita bisa lihat bahwa untuk bagian pintu ada dua warna di sini, bodi warna putih tulang sama hitam. Di bagian bawah di sini ada audio dan di sini ada cup holder sekaligus armrest di bagian atas. Ada panel buat naik turunin kaca. Ini ada buat cup holder. Cuman di sini kekurangannya di bagian bawah belum ada cup holder ya, masih polosan, tapi sudah ada audionya nih. Nah, dan ini layout dari bagian baris kedua. Untuk baris kedua kelebihannya mobil ini adalah sudah one touch tumble, jadi untuk penutupan dia punya ini dengan satu kali pegang ya, di touch ya, tekan langsung bisa dibuka ya. One touch tumble ini kelebihannya mobil ini. Dan untuk bahannya memang bahan pabrik ya, bahan kain warnanya hitam. Dan ini nanti menjadi PR juga bagi Anda yang membeli mobil baru ini, silahkan nanti diberikan jok juga ya sama karpet dasar biar supaya mobil Anda jadi jauh lebih bersih, biar tidak ternoda. Wah, bahasanya kayak tidak ternoda gitu ya. Nah, ini biar supaya mobil Anda ini tetap bersih awet ya. Nah, apalagi yang masih baru nih, sayang-sayang banget kan kalau mobil Anda nanti kotor. Karena kalau sudah kotor nih, kainnya susah dibersihkan, harus dibawa ke salon dan lumayan harganya. Kalau Anda pakai cover jok sama karpet dasar nih, tinggal sediain kanebo, lap-lap dikit pakai air, sudah bersih. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke baris pertama. Oh iya, lupa di baris kedua apalagi ya kekurangannya ya. Mungkin kelebihannya tadi one touch tumble. Memang kekurangan di sini juga belum terdapat power outlet ya. Masih kosong. Aduh. Juga saya bingung nih kalau semisal apalagi saat ini ya. Saat ini banyakkan kan orang butuh gadget ya. Kayaknya tiada hari tanpa gadget ya. No days without gadget. Ya itu ya. Jadi tiada hari tanpa gadget, kayak kalau tanpa ada HP ini kayak dunia ini kayak kurang berwarna gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari bagian pintu depan ya, di sini juga ada dua warna, putih tulang dan juga ada cup holder bagian bawah. Dan memang untuk bagian atas belum ada ya untuk cup holdernya. Audio juga sudah ada dan di sini ada armrest, kita lihat cup holdernya. Nah, ini juga ada tiga ya, ada dua atau empat minuman dan satunya untuk tempat ya jajan atau snack lah ya. Ini juga ada layout buat naik turunin. Dia punya kaca. Dan ini layout dari dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri memang seperti ini. Kalau kita lihat dari samping bagian passenger kiri ya. Nah, layoutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian passenger ke bagian belakang ya. Sebenarnya untuk bagian interior ini sama semua, tidak ada banyak perubahan ya. Memang di sini semua sama, tapi mungkin ada tipe-tipe tertentu yang mungkin yang belum ada disematkan ya. Nah, kita lanjut ke dalam. Ayo kita masuk ke dalam-dalam. Kekurangan dan kelebihannya adalah kekurangannya belum terdapat seat adjuster dan di sini belum ada headrest, jadi menyatu kayak gini. Saya nggak tahu, jadi bisa jadi kelebihan dan kekurangan tergantung Anda memakainya ya. Kita lihat di bagian baris driver. Di sini juga ada dua warna, ada cup holder dan juga ada armrest, layout buat naik turunin kaca, tapi belum ada fitur retract di bagian spion. Nah, untuk di bagian dashboard di sini ada dua warna, hitam putih, dan untuk bagian setirnya menggunakan palang 3 dan masih polosan, belum terdapat fitur keselamatan yaitu airbag, masih belum ada. Untuk kuncinya modelnya gini. Ini kuncinya, jadi kuncinya standar, belum immobilizer, belum terintegrasi dengan kunci. Nah, kita coba lihat masuk ke dalam. Layout dari speedometernya masih single analog seperti ini dan juga ada MID kecil di bagian sebelah kanan. Ya, kita coba hidupin. Nah, suaranya kayak gini ya. Kita lihat di sini bagian sebelah kanan panelnya buat lampu jauh, lampu dekat. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ya di sini bagian lampu jauh, lampu dekat, tapi belum ada fog lamp ya. Bagian sebelah kirinya di sini belum ada buat
fog lamp karena memang belum ada fiturnya. Lanjut lagi ke bagian head unit. Head unitnya di sini masih single DIN. Nah, di sini bisa dilihat ada USB, aux ya. Ini buat radio juga ada. Ya, bisa dipakai ya. Tapi belum ada VCD. Tapi bagi Anda yang mungkin mau kekinian, mau ganti jadi yang Android, ini tinggal copot aja nih, ganti yang baru, nanti sudah jadi Android ya. Dan lanjutnya di sini ada 5 percepatan dengan gigi mundur transmisinya. Untuk AC-nya, nah AC-nya di sini masih double analog ya. Analog ini buat untuk naruh pitol. Nah ini fungsinya untuk apa? Fungsinya buat supaya angin dari ini, gambarnya kan ada mobil ya, ada angin muter nggak keluar, jadi AC-nya ya muter aja, nggak ada angin luar. Tapi kalau di ke kanan gini nih, berarti ada angin luar masuk ke dalam. Efeknya apa? Efeknya nanti udara luar nanti masuk ke dalam, nyampur dengan AC. Tapi kalau semisal di sini nggak nyampur ya, AC full. Nah efeknya adalah AC-nya lebih kencang, kalau di sini AC-nya lebih rendah. Nah lanjut lagi, di sini bagian bawah terdapat power outlet buat ngecas, ada juga ada penyimpanan. Dan di sini kekurangannya belum ada armrest. Pegel juga ya kalau jalan jauh nggak ada armrestnya bagian tengah sini. Dan mungkin ini bisa ditambahin nanti armrest kayak cup holder ya, biar nggak kosong-kosong banget di bagian tengah ini. Oke, di sini juga bagian passenger ada laci ya kan, penyimpanan di situ sebelah kiri. Sun visornya masih polosan, nggak ada tambahan apa-apa. Dan juga di bagian driver juga masih polos. Oke teman-teman, itu mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Sigra tipe D tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang ingin membeli mobil Sigra. Dan apabila Anda ingin membeli mobil Daihatsu, jangan langsung memutuskan membeli dulu. Konsultasikan dulu dengan Edilim, kami siap membantu Anda agar supaya mobil impian Anda sesuai dengan yang Anda harapkan. Terima kasih sudah menonton video Edilim sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan apabila ada kekurangan dalam video ini atau kesalahan penyampaian mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi agar bisa memperbaiki di video berikutnya supaya konten Kacung Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.